Saya Clara Glory Mercia dari kelas 11 1, Salam Pramuka. Hari ini saya akan membuat tugas penyelesaian SKU Penegak Bantara poin 1. Seperti yang sudah ditugaskan, saya akan segera menjelaskan tentang arti dan makna hukum kasih. Hukum kasih ini terdapat di kitab Matius, Markus, dan juga Lukas. Isinya kurang lebih adalah, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Dan kasihilah sesamamu manusia seperti kamu mengasihi dirimu sendiri. Hukum kasih ini merupakan kegenapan dari hukum Taurat. Dengan demikian, hukum kasih ini sempurna. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan Yesus harus menerapkan hukum kasih ini dalam kehidupannya sehari-hari, yakni mengasihi secara vertikal yaitu kepada Tuhan, dan mengasihi secara horizontal yaitu kepada sesama manusia tanpa batas. Contoh mengasihi Tuhan dalam hukum Taurat atau 10 perintah Allah terdapat di perintah pertama, perintah kedua, perintah ketiga, dan juga perintah keempat. Perintah pertama adalah jangan mempunyai padamu Allah lain di hadapanku. Maksudnya kita harus tetap setia kepada Tuhan. Perintah kedua adalah jangan membuat patung untuk disembah. Perintah ketiga adalah jangan menyebut nama Allah dengan sembarangan. Perintah keempat adalah kuduskanlah hari Sabat. Keempat perintah tersebut merupakan perintah untuk mengasihi Allah. Selanjutnya, contoh mengasihi sesama manusia dalam hukum Taurat atau 10 perintah Allah terdapat di perintah kelima, perintah ke-6, perintah ke-7, perintah ke-8, perintah ke-9, dan perintah ke-10. Perintah kelima adalah hormatilah ayah dan ibumu. Perintah ke-6 adalah jangan membunuh. Perintah ke-7 adalah jangan berzina. Perintah ke-8 adalah jangan mencuri. Perintah ke-9 adalah jangan berdusta atau jangan berbohong. Perintah ke-10 adalah jangan mengingini milik orang lain atau jangan iri hati. Keenam perintah tersebut adalah perintah untuk kita semua mengasihi sesama manusia. Poin yang kedua, saya akan berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Poin yang ketiga, saya akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Poin yang keempat, saya akan memberikan contoh gerakan kemanusiaan di luar gereja. Setiap tahun sebelum pandemi, biasanya komunitas remaja di gereja saya akan melakukan bansos atau bantuan sosial ke beberapa tempat. Kami pernah mengunjungi panti asuhan anak-anak, panti jompo, dan panti untuk ODGJ. Selain itu, menurut saya contoh gerakan kemanusiaan di luar gereja adalah memberikan sumbangan seperti baju layak pakai, uang atau makanan, atau apapun yang bisa disumbangkan dan membantu kepada korban bencana alam. Atau contoh lain adalah memberikan sumbangan seperti makanan kepada orang-orang yang tidak mampu. Selain itu, memberikan makanan kepada pengemis yang berada di jalanan juga merupakan contoh gerakan kemanusiaan. Tidak mengklasifikasi orang berdasarkan suku, ras, dan agama juga merupakan contoh gerakan kemanusiaan menurut saya.
Mengikuti aksi stop bullying juga merupakan contoh gerakan kemanusiaan yang lain. Contohnya adalah menolong orang yang sedang diintimidasi atau menasihati orang yang suka mengintimidasi orang lain. Sekian yang saya dapat sampaikan. Terima kasih.